Shalom untuk kita semua, sahabat BSJD dimanapun berada. Saya Pendeta Rara Esti Kristiani STH, melayani di Cares GKI Bulik Timur, mengajak kita untuk bersama-sama merenungkan firman Tuhan hari ini dari kitab Perjanjian Lama, yaitu kitab Yesaya pasal 49, ayat yang pertama sampai ayat yang ke-7. Sebelum kita membaca dan merenungkan firman ini, mari kita berdoa. Bapa yang baik, kami berterima kasih untuk hari yang baru hari ini, dan kami juga berterima kasih untuk setiap kebaikan yang Engkau telah lakukan dan telah Engkau rancangkan untuk hari depan kami. Kami percaya bahwa firman-Mu punya kuasa yang besar bagi hidup kami. Oleh sebab itu kami memohon agar Roh Kudus-Mu menolong kami semua untuk dapat mendengar firman-Mu ini dengan baik, agar kami pun memperoleh pengertian yang benar dan dapat dengan taat dan setia melakukannya di dalam kehidupan kami. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Judul perikop firman Tuhan di dalam Alkitab adalah Hamba Tuhan sebagai terang di tengah-tengah segala bangsa. Dengarkanlah aku, hai pulau-pulau, perhatikanlah, hai bangsa-bangsa yang jauh. Tuhan telah memanggil aku sejak dari kandungan, telah menyebut namaku sejak dari perut ibuku. Ia telah membuat mulutku sebagai pedang yang tajam, dan membuat aku berlindung dalam naungan tangannya. Ia telah membuat aku menjadi anak panah yang runcing dan menyembunyikan aku dalam tabung panahnya. Ia berfirman kepadaku, Engkau adalah hambaku Israel, dan olehmu aku akan menyatakan keagunganku. Tetapi aku berkata, aku telah bersusah-susah dengan percuma, dan telah menghabiskan kekuatanku dengan sia-sia dan tak berguna. Namun, hakku terjamin pada Tuhan dan upahku pada Allahku. Maka sekarang firman Tuhan yang membentuk aku sejak dari kandungan untuk menjadi hambanya, untuk mengembalikan Yakub kepadanya, dan supaya Israel dikumpulkan kepadanya, maka aku dipermuliakan di mata Tuhan, dan Allahku menjadi kekuatanku, firman-Nya. Terlalu sedikit bagimu hanya untuk menjadi hambaku, untuk menegakkan suku-suku Yakub dan untuk mengembalikan orang-orang Israel yang masih terpelihara. Tetapi aku akan membuat engkau menjadi terang bagi bangsa-bangsa, supaya keselamatan yang daripadaku sampai ke ujung bumi. Beginilah firman Tuhan penebus Israel, Allah yang Maha Kudus, kepada Dia yang dihinakan orang, kepada Dia yang dijijikkan bangsa-bangsa, kepada hamba-hamba penguasa-penguasa. Raja-raja akan melihat perbuatanku, lalu bangkit memberi hormat, dan pembesar-pembesar akan sujud menyembah, oleh karena Tuhan yang setia, oleh karena yang Maha Kudus, Allah Israel yang memilih engkau. Firman Tuhan adalah pelita dan terang bagi jalan kehidupan kita. Berdasarkan bacaan tadi, saya memberikan judul renungan ini, yaitu Allah memperlengkapi hambanya untuk melayani. Sahabat BSJD yang dikasihi oleh Tuhan, di dalam struktur sosial, hamba adalah seorang yang kedudukannya rendah. Meskipun kedudukan hamba ini rendah, namun keberadaan mereka sangat penting dan sangat diperlukan. Mereka biasanya memiliki power atau kekuatan khusus atau keterampilan agar mereka mampu untuk melakukan setiap tugasnya. Hamba Tuhan yang disebutkan dalam nas ini adalah hamba yang dipilih, yang dipanggil dan diperlengkapi sendiri oleh Tuhan. Dalam ayat yang kedua yang kita baca tadi,
Ada dua jenis senjata yang biasanya digunakan untuk berperang pada waktu itu, yaitu pedang dan panah. Pedang tidak akan bisa tajam dengan sendirinya. Oleh sebab itu sang pemiliklah yang harus mengasah supaya pedang itu menjadi tajam. Demikian pula dengan anak panah, tidak akan runcing dengan sendirinya dan tidak akan dapat mengenai sasaran tanpa sentuhan dari tangan si pemilik. Demikian pula dengan hamba Tuhan ini, ia akan dapat dan mampu melaksanakan tugasnya karena Tuhan sendiri memperlengkapi dan memampukannya. Sejak masih dalam kandungan, masih dalam perut seorang ibu, Tuhan sendiri yang telah memilih dan menetapkan hamba ini untuk satu tugas yang mulia di dunia ini. Dalam ayat yang keempat, merupakan ungkapan hati Nabi Yesaya yang pada saat itu merasa gagal menjalankan tugas kenabiannya di tengah-tengah bangsa Israel. Bangsa Israel mendengar firman yang diserukan oleh Nabi Yesaya, tetapi mereka tidak menerimanya, tidak menanggapinya. Firman yang disampaikan oleh Nabi Yesaya ini seperti angin lalu bagi bangsa Israel. Bangsa Israel tidak hidup dalam pertobatan meskipun Nabi Yesaya sudah menegur kehidupan mereka yang jahat. Bisa kita baca dalam Yesaya pasal yang pertama. Dalam hal inilah Nabi Yesaya merasa telah gagal sebagai hamba Tuhan. Segala sesuatu yang dilakukan dengan segenap kekuatan untuk membuat Israel menjadi umat yang hidup melakukan perintah Allah tidak berhasil. Dan Yesaya merasa segala sesuatu yang dia lakukan sia-sia dan percuma. Saudara yang terkasih, perasaan seperti yang dirasakan oleh Nabi Yesaya ini juga terkadang kita alami di dalam kehidupan ini. Dan hal seperti inilah yang kerap kali membuat kita menjadi pesimis, kurang bergairah lagi dalam menjalankan pekerjaan kita, menjalankan tugas kita, menjalankan pelayanan kita, bahkan untuk menjalani kehidupan ini. Namun saudara, kita perlu belajar dan melihat kembali dari nas kita pada hari ini, bahwa hamba Tuhan ini dipilih, ditetapkan oleh Tuhan untuk satu tugas yang besar. Dalam ayat yang ke-6, hamba Tuhan ini bukan hanya untuk menegakkan suku-suku Yakub dan mengembalikan orang Israel, tetapi untuk membuat engkau menjadi terang bagi bangsa-bangsa, supaya keselamatan yang datang daripadaku sampai ke ujung-ujung bumi. Sahabat dan pendengar BSJD, siapapun kita, apapun jabatan kita saat ini, semua kita ini adalah hamba Tuhan. Sebagai seorang hamba, kedudukan kita dengan Tuhan sangat jauh. Meskipun demikian, Tuhan melihat kita ini semua adalah orang yang penting dan berharga. Jadi kita pun perlu untuk menghargai diri dan kehidupan kita. Dengan cara apa kita menghargai diri dan kehidupan kita? Dengan cara tidak merusak hidup kita, tidak melakukan perbuatan-perbuatan yang tercela dan jahat, namun sebaliknya hidup melakukan kehendak Tuhan. Hidup menjadi berkat bagi semua orang. Saat ini dimanapun kita berada,
situasi apapun yang sedang kita hadapi. Mungkin saat ini saudara berada di satu tempat, berada dalam lingkungan atau kelompok sosial. Saudara sedang merasa tidak diakui, tidak dihargai, tidak diterima. Saudara merasa tertolak. Mungkin saat ini saudara sedang memperjuangkan atau mengupayakan sesuatu namun masih belum membuahkan hasil apa-apa. Mungkin juga saat ini saudara sedang menghadapi masalah, kemelut dalam rumah tangga, sakit penyakit, tapi masih belum nampak jalan keluar. Penyelesaian terhadap pergumulan saudara saat ini masih belum saudara terima. Mungkin saat ini saudara sedang menghadapi pelayanan yang sulit, tantangan yang berat dalam pelayanan. Bahkan pada saat ini mungkin saudara sedang memperjuangkan sesuatu namun sepertinya masih tidak ada kemajuan. Yang saudara lakukan, yang saudara perjuangkan masih terlihat seperti jalan di tempat. Saudara, hari ini firman Tuhan mengajarkan kita untuk tidak menjadi pesimis, tidak menjadi orang yang mudah berputus asa. Jangan menjadi orang yang mudah untuk menyerah dalam menjalani kehidupan ini. Tetapi Tuhan mengajarkan kita untuk setia, untuk mau berjuang, untuk giat dan tekun. Ingat Bapak Ibu Saudara, Tuhan Yesus saat menjalankan misi Allah untuk menyelamatkan manusia dari dosa, Dia terlebih dahulu mengalami penolakan, penderitaan yang berat, bahkan kematian yang hina dan menyakitkan di kayu salib. Tapi itu tidak sekalipun membuat Tuhan Yesus berputus asa, menyerah. Ia tetap menanggung derita dengan kesabaran, ketaatan, kesetiaan, karena ada Allah Bapa yang memampukan dan menguatkan. Meskipun Tuhan Yesus mati di kayu salib, tetapi Ia dibangkitkan kembali untuk kehidupan yang kekal sebagai Raja. Jadi apa yang terjadi dalam kehidupan Tuhan Yesus tidaklah gagal, sia-sia dan percuma, meskipun harus menanggung berbagai macam tantangan, penderitaan. Saudara yang terkasih dalam Tuhan, ingatlah bahwa hidup saudara dan saya dirancang oleh Allah bukan untuk kehidupan yang sia-sia dan percuma, namun untuk kehidupan yang penuh arti, yaitu kehidupan yang menjadi berkat bagi banyak orang. Tuhan Yesus memberkati kita dengan kebenaran firman-Nya. Amin. Kita berdoa. Terima kasih ya Tuhan untuk firman-Mu yang telah kami dengarkan saat ini. Kiranya setiap firman-Mu yang telah kami dengarkan ini boleh menjadi pegangan bagi kami hamba-hamba-Mu untuk menjalani kehidupan yang penuh arti di tengah dunia ini. Biarlah kehidupan kami menjadi berkat, semuanya untuk hormat dan kemuliaan nama Tuhan. Di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, kami berdoa. Amin.